لقاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله ولما نبينا وعلى ما نبى السلف الصالح جميع الأولياء والصالحين والمشايخ خصوصا هذه الدائرة وما حولها جميع سلطان شريف قاسم وأزواجهم رضي الله عنهم أجمعين آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا جميع من حضر في هذا المجلس ولمن استمعنا هنا بسببهما almarhum Mbah Abdul Janab dan Mbah almarhumah Rusmini wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القائل وهو أصدق القائلين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر المرء على ما مات عليه أو كما قال صدق الله العظيم. Ashab al-fadilah, para alim, ulama, kiai, abuya, jengan, masyayikh, tokoh agama, pimpinan pengasuh pondok pesantren, imam, takmir, musola masjid, segenap tokoh-tokoh thariqah al-mutabaroh, mursyid, khalifah badal, kiai, tuan guru, abuya tempatan, abil akhos, hadir di tengah kita semua. Beliau putra dari guru kaula Kiai Fuad Wibowo, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai. Hadir beliau Kiai Ghafur, pengasuh pondok pesantren Al Furqon. Mohon maaf kalau salah, Darul Furqon atau Al Furqon, pokoknya ujungnya Furqon. Hadir di tengah kita beliau orang tua kita sesepuh tanah ini, beliau Mbah Haji Sunarto. Juga hadir di tengah kita Ustaz Pupung Perdana serta segenap asatid dari pondok pesantren Babus Salam, para santri putra putrinya. Nafa'anallah min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid daraini. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Aparatur pemerintah, sipil militer, semua yang hadir yang saya hormati, bapak-bapak, saudara-saudara, segenap tokoh masyarakat, tokoh desa, tokoh kampung, tokoh adat, pimpinan pengurus organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, muslimat, fatayat, sahabat, ansor, banser, segenap bapak ibu, para hadirin hadirat, minta maaf. Ini kan yang tengah-tengah ini santri, lah masyarakatnya mana? Tunjuk tangan. Di belakang. Lah kok malah nang mburi. Ngantri bang jaluk ngarep, ngantri minyak jaluk ngarep, ngaji kok jaluk mburi. Nggih. Itu ibu-ibu belah sana, bapak-bapak belah mriko. Wes gak apa-apa, saya nggak begitu jelas, tapi mudah-mudahan bapak ibu bisa melihat saya dengan jelas. Sayang kalau ketampanan ini lewat. Yang saya banggakan adik-adik santri putra-putri dari seluruh ma'ahid yang ada di Kabupaten Siak. Moga-moga difutuh hatinya oleh Allah, mendapat ilmu yang barokah manfaat. Tidak lupa grup Hadroh As-Sahili, pimpinan
Iki ngopo to bingung dhewe. Pimpinan beliau Agus Sarwo Fikri, Ustadz Abdul Basit, dan fotokopi Habib Syekh beliau Pak Ustadz Ahsani. Saya sering bilang bedanya sama Habib Syekh itu nggak suka panasan. Kalau ini suka panasan, makanya agak mengkilat. Moga-moga balik dari sini tambah kilat. Amin Allahumma amin. Terkhusus kepada segenap keluarga besar, anak putu mantu putu cucu putra wayah dari almarhum almarhumah beliau Mbah Abdul Rojab, Mbah Abdul Janab dan Mbah Rusmini. Moga-moga Mbah Abdul Janab, Mbah Rusmini di kuburan di alam barzah bangga dan senang kepada anak cucunya pada malam hari ini. Siapa saja yang bisa mendengar gelombang suara saya tanpa menyebut satu persatu, saya mohon dan saya doakan jangan ada yang pulang sebelum dibacain doa. Setuju? Saya sering bilang kalau ada majelis pengajian tidak darurat kok balik, mudah-mudahan kesasar rumahnya nggak ketemu, balik rene meneh. Amin Allahumma amin. Sawaun kana sama sajo podo bae, mau santri, mau jamaah, mau kiai-kiai, mau pejabat-pejabat kok balik sebelum ditongani, muga-muga kesasar. Balik rene. Lah kono rapate amin. Nggih. Saya nggak akan lama, sholawatan sudah. Saya mau ngomong agak sedih karena ini babakannya haul. Haul itu kan cerita seputar kematian. Nggih napa nggih? Makanya saya mau ngomong yang kira-kira jenengan mudah-mudahan balik dari sini ingat mati. Nggih, ingat mati nggih. Ingat mati. Wes. Wes. Ndablek. Wes. Kuwi ra iso diiringi nggo hadroh. Tenang saja para santri, ibu-ibu, saya pastikan suara saya juga bagus. Jadi nanti di tengah-tengah saya juga akan bersolawat. Tenang saja. Saya kalau sama Pak Yai Fuad ini suaranya yo alah lebih kurang lah, sekono lah. Pokoknya lebih kurang, tapi insya Allah bagus sana sedikit. Bagus sana sedikit, banyak sini. Mari dari hati yang dalam, pikiran yang ikhlas, saya minta semua yang hadir seikhlas-ikhlasnya, sesadar-sadarnya baca syahadat bareng-bareng, monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, barokah syahadat kita semua yang hadir, insyaallah selamat dunia akhirat. Barokah syahadat sebanyak apapun dosa kita, mudah-mudahan diampuni Allah. Barokah syahadat apa dan bagaimanapun keadaan kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah, barokah syahadat, mudah-mudahan kita ketemu Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. La ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah. Amit lho kula teng inggil saestu lho. Ana ikhlas e. Ibu bapak, saya bolak-balik matur, ini lagu lama. Lagu lama ini yang tua, yang muda, yang kecil, yang sedang, yang besar, semua hafal. Sekarang banyak lagu sholawat, itu yang dibuat ada motif-motifnya, sehingga kadang-kadang orang tua nggak bisa ngikuti. Lagu anak soleh itu kayak tadi itu pas. Alamati anak. Bagus kan? Bagus kan? Itu kan udah bagus. Sekarang ada versi baru yang menggelikan. Kuwi kok kuwi kono. Enten ya kok malah kuwi.
Sit piye sit? Kemale kuwi kemale kaya anak pitik. Mahwal pitik wa ma adraka mal pitik. Iya kan? Sudah bagus-bagus kok malah iku 2 kali, kalau udah 3 kali jadinya kuik. Iku. Nggih napa nggih? Nggih, makane sama dengan pengajian yang ada lagu-lagunya itu kan namanya nada dan dakwah. Nadanya sekali aja, lebih dari sekali jadinya dana. Dana dadine. Makane nek nada juga akeh Pak Yai. Malah dana masalahnya, suara rusak suaranya serak malah berobat. Jadi saya pakai lagu-lagu lawas saja. Nggih, termasuk tadi Nun Sewu Kang Ahsani, kalau pas mahalul qiyam bareng jamaah-jamaah yang biasa, jangan pakai yang simtuduror. Melas yang enggak hafal, wong kene arep muni mingkem ngono malah mengo. Akhirnya kaya kula, kaya Mbah Narto niki mengkur ngadeg ngenteni anu ora hafal kok. Tapi kalau yang lagu lama hafal semua. Anta syamsun anta badrun. Itu padha hafal kabeh. Tapi nek pas majlisan cah cilik-cilik sing pengin cokot boyo ngene iki gak apa-apa. Nah, tapi nek kene aku karo Mbah Narto kecelek ora padha ujunge. Aku ngomong Jawa ngene paham? Paham ya? Nah. Tenang bro, nggak ngaruh, gak dipotong, wes aman wes. Yang kedua, saya minta semua yang hadir baca syukur dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Moga alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini barokah. Mudah-mudahan sedekahnya tuan rumah diterima Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus ngaji, jauhkan persoalan-persoalan politik, pilpres, pil lainnya, lupakan. Siapapun presidennya nggak punya uang, das tetap mumet, gini apa nggih? Yuk nyanyikan kaya wingi. Anies presiden ora duwe duit, yo tetep mumet. Prabowo presiden ora duwe duit, yo tetep mumet. Ganjar presiden ora duwe duit, yo tetep mumet. Sapa wae presiden ora duwe yo tetep mumet. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Nabi semua. Yang ketiga, unjuk cinta kepada Rasulullah. Idza aradallahu bi'abdin khaira yassarallahu lisanahu bikasrati sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wonge, barang siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik, dadi wong apik, akan Allah mudahkan lisan orang itu ngucap sholawat. Bibirnya ringan jadi sholawatan. Kok ana wong itu bibirnya gampang maca sholawat, tanda orang itu akan dijadikan Allah menjadi orang baik. Mila monggo sholawat bareng-bareng, sing gak apal pokoknya melok mangap kaya iwak sepat rapopo. Mangap nggih Pak nggih. Tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
Bapak Ibu, dulu ada orang tua, dia bukan pejabat, dia bukan kiai, dia bukan ustadz, bahkan wujuduhu ka'adamihi, hadirnya di tengah-tengah masyarakat ka'adamihi, dianggap seolah-olah nggak hadir. Kalau ada acara-acara besar nggak pernah diundang naik suruh ke panggung. Kalau ada rapat dia nggak datang, orang nggak pernah bilang tunggu, dia belum datang, ditinggal begitu saja. Tangannya kasap, wajahnya keriput, karena dia hanyalah orang buruh lepas, kerja kasar. Apapun dia kerjakan, yang penting dia bisa mendapatkan makanan atau hasil yang halal. Orang ini di kampung dikenal dengan nama Mbah Darjo. Siapa? Mbah Darjo ini kalau ada orang rapat, dia usul malah diketawain. Katanya, Mbah koyo ngono ngomong apa? Karena Mbah Darjo itu tidak dianggap. Mbah Darjo itu suka ke pasar. Kalau ada mak-mak belanja, itu biasanya kan belanjanya bau. Dia menawarkan diri membawakan barang belanjaan ibu-ibu untuk diantarkan ke rumahnya, lalu kemudian dia menerima upah seberapapun yang diberikan oleh orang yang dia bantu itu. Berjalan seiring berjalannya waktu, nggak lama Mbah Darjo innalillahi ilaihi raji'un. Mbah Darjo mati 5, 10, 15 tahun kemudian. Satu ketika pemakaman kampung itu kebek penuh. Maka atas usul dari tokoh-tokoh masyarakat direncanakan dicari lahan baru. Orang-orang yang ada di makom lama dikhususkan untuk orang-orang yang ketika hidupnya dianggap soleh. Sementara Mbah Darjo dan kawan-kawan yang dianggap orang-orang nggak punya kemuliaan apapun dipindahkan ke makom baru, supaya nanti kalau ada orang ziarah ke tempat orang yang dianggap soleh tidak terganggu oleh makom-makom yang lama. Disepakati makomnya dibongkar, satu persatu dipindahkan. Ada yang tulang belulangnya remuk, ada yang ketika dikubur rambutnya pendek, ketika dipindah rambutnya panjang. Ada yang kukunya tumbuh, ada yang tulang belulangnya berseraan. Sampai satu ketika penggali makom itu menggali makom, begitu dicangkul jedet, kaget. Itu yang gali itu juga kaget, tiba-tiba menyeruak aroma wangi. Jari wong Jawa, teko-teko niku metu gondo wangi ini, Pak. Lah yang gali itu kaget, ini kok ada aroma wangi dari mana? Ditengok kanan kiri nggak ada orang di pemakaman. Lalu kemudian dia tengok, digali, cangkul lagi, semakin dicangkul semakin harum, semakin dicangkul semakin harum. Dilihat ternyata di situ ada tulisan Mbah Darjo bin Abdullah. Lah kok Mbah Darjo? Jangan-jangan salah makom. Semakin digali semakin wangi, semakin digali semakin wangi, sampai nanti pada kena pada kain kafan. Seketika kena kain kafan, yang nyangkul tambah kaget. Lah kok kain kafannya ini masih putih, seolah-olah baru dikubur 15 menit. Masa niki Mbah Darjo tenan? Masa Mbah Darjo? Sekali dibuka ternyata benar-benar di dalam itu adalah Mbah Darjo. Maka kampung bingung, geger. Orang-orang cerita Mbah Darjo terus menerus. Nanti pengajian cerita Mbah Darjo, yasinan cerita Mbah Darjo, kenduri cerita Mbah Darjo. Orang yang selama ini nggak dianggap siapa-siapa, kok jasadnya utuh.
kain kafannya bau harum, bahkan hampir seperti orang baru dimakamkan saja. Sopo Mbah Darjo iki? Sampai kemudian ada seorang ulama yang yang kasyaf, orang yang roh sak derenge winarah. Ini bahasa Indonesia ini apa? Ngapa Mbah bahasa Indonesia ini roh sak derenge winarah? Oh Pak Kasbul. Bukan wali, nanti dulu, jangan cepat-cepat cakap wali. Lalu namanya Sayyidi Syekh Abdul Malik, dikenal dengan nama Mbah Yai Malik. Ketika orang-orang ribut, apa kata Mbah Yai Malik? Udah, wis, ojo bahas Mbah Darjo. Mbah Darjo ini adalah wali mastur, wali yang menutupi dirinya dari pandangan orang-orang. Orang-orang menyangka dia itu orang biasa, orang-orang menyangka dia itu orang yang nggak punya apa-apa. Tahsabuhum hayyinun, engkau mengira dia orang kecil, bahwa indallahi azim, tapi dalam pandangan Allah dia ini orang besar. Kenapa bisa begini? Mbah Darjo ternyata punya amalan khusus. Amalan? Kasih tahu napa mboten? Mbah Darjo duwe amalan khusus. Mbah Darjo itu punya kebiasaan setiap hari baca sholawat. Napa? Sholawatnya Bu, Pak, begini, ikuti saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbah Darjo nggak akan tidur sebelum baca sholawat ini. Sebanyak berapa? 16 kali. Satu hari satu malam beliau rutin 16 kali. Banyak apa sedikit? Kali piro? Kan 16 kali. Kali berapa? Kali 1000. Jadi Mbah Darjo itu setiap hari baca sholawat 16.000. Yang kata orang kampung dia duduk tertidur-tidur. Yang kata orang kampung dia itu baring-baring ke sana ke sini ke kebun seperti tak ada kegiatan itu. Bibirnya tidak pernah lepas dari bacaan-bacaan sholawat. Salah satu hal yang bisa menjadikan jasad orang utuh di kuburan tidak hanya min ahlil Quran. Ternyata salah satunya diantaranya adalah orang-orang yang ahli sholawat. Tadi Pak Ustadz sudah hatinya tidak kesasar dan sukmanya disambut Allah. Surga tempatnya, utuh mayatnya, juga kafannya, utuh yatnya, juga kafannya. Ya Rasulullah, breng breng breng, salamun alaik ya Rafiq. Semua Nabi Muhammad. Bisa dilanjut? Delok jam. Oh, cek suwe. Bapak Ibu, saya mau matur begini. Ini Mbah Abdul Janab telah kita saksikan bersama-sama sebagaimana disampaikan Pak Ustadz tadi. Kita meyakini beliau itu soleh. Gini apa? Maka malam ini putra putrinya ngumpulkan kulo panjenengan, ada sodakohnya, ada macem-macem. Saya berkeyakinan ini hari di kuburan sini, kuburan tempat Pak? Di kuburan sana ini yang hari ini malam ini paling suweneng tuh Mbah Abdul Janab nih. Nek ikhlas gak? Katanya kaya rapati ngono aja Mbah. Hahaha.
Nah, ikhlas ini yang paling lapang kuburannya itu Mbah Abdul Janab. Sebab nopo? Anak-anaknya punya kepedulian seperti itu. Pak, nggak gampang loh kayak gini, Pak. Di kewalian ini ada berapa banyak orang tua, berapa ribu anak-anaknya. Lalu tanya, berapa orang yang mengkholi bapaknya begini? Oh, nggak gampang. Nek mukur ngomong cita-cita, oke. Ngetoknya duit, angel. Halo? Halo? Kok mendelik? Lah orang ngomong kematian masa guyon. Jadi begini, Pak. Mbah Janab punya putra. Anaknya berapa? 10. Kok sepiro Mbah Wi? 9. Aja nambah-nambahi. Oh, anak angkat siji. Angkat tiba nenek ae, Pak. Begini. Anak bapak ibu yang punya anak, yang punya keturunan, fungsi anak itu ada banyak. Tapi ulama mengklasifikasi anak fungsi ini ada 3. Nanti balik dari sini kita sama-sama mikir, sudahkah kita menjadi anak yang pas atau belum? Muga-muga jadi anak sing soleh-solehah semua. Ini sama saja, lah Jawa wala Melayu wala Bugis wala Minang, nggak Jawa, nggak Melayu, nggak Bugis, nggak Minang, nggak Batak, nggak Sunda, asalkan anak secara agama sama. Satu fungsi anak itu adalah syafi' liwalidayh, menjadi orang yang kelak mensyafaati nolong mak bapaknya. Tak ulangi. Anak itu fungsi pertama akan menjadi juru syafaat bagi emak bapake. Syarate siji, anak itu diakekoi. Akeh wong ngomong akekah ora mampu, kredit motor mampu, enek. Alah tuku mobil, tuku motor, ngundang ustad kon ndonga, ustadin ndonga. Allahumma sallimna fi tikungina wa tanja'anina wa turunina. Allahumma sallimna fi ngebutina wa ngebrongina. Tuapuk pss pintu ngopo ya. Alah kambing 2.500, 2,5 juta ra kelar. Tapi motor sing Ninja RR sing puluhan juta kelar. Betul? Wonge teko. Jegonge ngendi? Kata nang aring kono. Satu, anak itu diakekoi. Makanya ada dawuh al-waladu murtahinun bil akikoh. Anak itu tergadai dengan akikohnya. Jenengan punya mobil, mobilmu bagus, miliaran, tapi nang pegadaian, kue mukur duwe nyawang tapi nggak bisa nganggo. Nah itu logikane ngono. Sing nomor loro, anak itu meninggal sebelum balik. Jadi ibu yang punya anak ketika dalam kandungan 6 bulan atau baru 1 bulan atau baru 1 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, pokoknya urung balik kok ninggal, sedihlah, nangislah. Tapi dalam hatimu tetap kudu ikhlas. Sebab kalau ada orang tua yang anaknya wafat sebelum balik kok dia ikhlas bima qasamallah, dengan ketentuan-ketentuan Allah, besok ketika jenengan susah di akhirat, ketika matahari dekat, jenengan butuh pertolongan, anak-anak itu akan datang mencari mak bapaknya. Lalu mak bapaknya takon, "Lendo, mikoni siapa? Kowe iki sapa? Sia wak engko." Bener ngerti ya? Sia wak engko. Kowe iki sapa to, Le? Anak itu jawab, "Pak, Mak, saya adalah anakmu yang dulu wafat ketika saya masih kecil. Tapi mak bapak ridho dengan ketentuan Allah. Maka hari ini ketika ibu bapak susah, saya diizinkan Allah untuk nulung panjenengan. Kalau mak bapaknya kehausan, dibawakan minuman. Kalau mak bapaknya kepanasan, diteduhi oleh anak-anaknya. Kalau anaknya mati sebelum balik." Terus jamaah pada mikir, aku duwe anak 5 sing rung balik 1 tapi urip kabeh. Kayak 1 rung balik tapi ra mati. Apa penake iki engko balik tak tekek apa piye? Apa tak gejoh ben mati? Ojo, kowe malah tangkep polisi pisan.
Kalau anak itu ternyata hidup, maka fungsi anak masuk fungsi yang kedua. Nopo? Bantu mak bapake. Mak butuh nopo niki, butuh nopo niki. Ngapunten anu nggih keluargane Mbah Janab. 100.000 yang diberikan kepada mak bapakmu ketika masih hidup itu jauh lebih bermakna daripada 100 juta ketika mak bapakmu sudah wafat. Saya nggak ngomong nggak bermakna loh Pak. Perbandingannya itu ngei ibu bapak yang masih hidup itu jauh lebih jos dibandingkan ketika orang tua yang sudah wafat. Tapi ngeten niki ya apik pol. Ngeten niki ya apik pol, bantu wong tuweke. Kalau yang kedua nggak berhasil, barulah nanti yang ketiga. Bapak Ibu tolong diingat-ingat. Kalau yang ketiga ini kok ternyata anakmu ora juga. Santri, kalau yang ketiga ini fungsi yang ketiga kok nggak enak juga, boleh jadi tidak punya anak itu lebih baik. Oh, nggih niki saestu niki. Apa itu? Ketika anak tidak lagi mau dan mampu mendoakan orang tuanya. Ada hadis bunyinya begini, Bu. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis. Iki hadisnya dawa iki. Tidaklah ada orang yang mati di dalam kuburan kecuali orang itu seperti orang yang tenggelam. Wong nek tenggelam nang lautan, nang sungai Siak, nang parit, nduk pilih ndi? Diwehi duit koin segoni atau dikasih ban bodol? Ayo Pak, wong kok tenggelam nang ngaring laut, nang sungai Siak, lebih seneng dikasih papan lapuk atau dikasih duit sekantong? Papan lapuk? Nggih napa nggih? Wong kok kecelakaan nang ngaring laut lalu dia tenggelam, itu lebih senang dikasih barang remeh yang mengambang atau barang berharga tapi berat? Jangankan pelampung, rumput untuk pegangan. Makanya pangapunten, kalau sudah rumput untuk pegangan apapun dia gunakan sama. Siapapun dari kita yang mati menghadap Allah dikubur, mereka seperti orang yang tenggelam, mencari-cari yantaziru dakwatan, mencari kiriman dongo, mencari kiriman bacaan, mencari kiriman-kiriman yang baik-baik. Maka malam ini Pak Abdul Janab niki oleh kiriman Fatihah orang sebanyak ini, dapat bacaan-bacaan sholawat orang sebanyak ini, dapat itu sodakoh, ini sodakoh dari orang-orang niki. Moga-moga diterima Allah. Niku ndak cuman seneng, tapi seneng. Sementara kuburan-kuburan itu yang sebelahnya anaknya nggak pada doain. Hari Senin peteng, hari Selasa peteng, hari Rabu peteng, Kemis peteng, sebelahnya terang terus. Akhirnya nggak terima keluar dari kuburan, jumbul, celung jadi pocong. Saya pernah nengok ini di sinetron. Jangan nanti ningali. Demi Allah saya pernah ngelihat di sinetron. Nggih Mbah, datang sinetron enten niku. Balik mencari kiriman dungo, maka ono tembange. Kalau ternyata yang di rumah istrinya malah nyanyi kerjanane, mumet mikir cicilan, ngaji, mumet mikir cicilan, mumet mikir angsuran, mumet mikir cicilan, bel gedes. Itu nangis begitu nanti nengok anaknya main Mobile Legend malah ngeslot enek wong itu kok astagfirullahaladzim roto Pak rupane nggih. Nengok anak wedok malah main TikTok mukur ngenang ngene ugat kaya blatung
Maka mak bapaknya, lho iki tenan nek ora percaya mati yo. Lho nang kitab ono kok. Maka ketika itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kayak kebacut temenan ger anakku kowe ora wirang. Bro, perapal? Podo mangan tinggalanku. Nanti saya terjemahkan. Lamun aku bisa balik nang alam dunya, bakal tak ringkesi dunya kusing atau bondo kusing isi ono. Kalau diterjemahkan begini, kelewat betul anak cucuku, kamu tidak malu makan harta warisanku. Kalau aku bisa balik di kewalian, bakal tak tempeleng, bakal tak habiskan semua harta warisan. Sholli, ayo iman sholli ini dulu kebun aku yang tandur. Ya Allah, ini semua perkakas rumah dulu aku yang beli. Semua ini semua saya yang apa ya Allah. Sekarang mereka nggak ada yang peduli sama saya. Nangis. Yang dengar cuman malaikat, hewan-hewan yang di darat dan di laut, manusia dan jin nggak denger. Hewan, ayam, bebek denger. Kalau nggak percaya tengok saja itu, kalau ada ambulan kok di tengah nanti ada ayam, ambulan lewat, ayam minggir. Saya nggak kelem minggir diawak, akhirnya mati kelanggar. Gini bagai, ya Allah, makanya nyuwun sewu minta maaf. Kalau ada anak yang begitu, dia sedang menyiksa mak bapaknya. Yang kedua, bapak ibu, dulu ini hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah cerita bahwa dulu ada orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qol, kemudian orang itu matur kepada Rasulullah. Dengarkan ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, inna ummi uftulitat nafsuha, sesungguhnya emakku mati dadak. Sekarang kan lagi musim jantung, tiba-tiba mati. Ada orang lagi baca ayat Quran, plak mati. Ada orang lagi joget, joget mati. Enak kan? Ada kan? Ada orang lagi sholat mati, betul? Ada orang lagi sujud, tiba-tiba mati. Kemarin di Pekanbaru, imam lagi sholat Jumat, baca Fatihah, jamaah belakang imam itu tiba-tiba ngeblak, ngantuk. Sholat Jumat kan biasanya ngantuk kan? Anu sikile semutan tiba. Ya Rasulullah, emak saya itu meninggal mendadak. Lau wa azunnuha, saya menduga lau takallamat tasaddaqat, nek makku iso ngomong, makku ini kepingin sedekah. Halaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah emak saya dapat pahala kalau saya sedekah atas nama emak saya? Atau kalau bahasa kita, wong tuweke kita, ya mak ya bapak, apa makku entuk pahala nek mak bapakku kuwi tak sedekoi?
Wahai para hadirin, Rasulullah jawab ngene, qala na'am, iyo, nggih, iyo dapat. Rasulullah dapat. Carane piye? Terserah. Carane piye? Terserah. Sedekah model piye? Monggo. Kata orang Jawa, negara mawa tata, desa mawa negara mawa tata, desa mawa dewasa mawa cara. Caranya terserah. Mau diantar ke rumah nggak apa-apa, mau dikirim lewat COD monggo, mau lewat Shopee ora apa-apa, mau lewat apa nih Lazada ora apa-apa, mau dikirim dalam bentuk cash money nggak apa-apa, nggak dibelikan makanan, jadikan duit semua, kasihkan Gus Fuad ora apa-apa. Siap Gus Fuad ora gelem wehno aku, oke. Aku mau, gak mungkin. Ora apa-apa, caranya terserah. Mau dibuat besek dalam bentuk bakul, mau dibagi-bagi, ora apa-apa. Silahkan, caranya monggo. Yang penting duitnya halal. Kemudian niat sedekah atas nama mak bapak. Model boleh macam-macam. Ora ono keterangan ngene. Pahalanya akan sampai na'am illa bibarkatin, kecuali kalau dalam bentuk berkat. Fiha itu tetap di dalam berkat. Opo bakulun bakul, wa kerupuun kerupuk, wa suunun suun. Ayo Pak, terus Pak. Wa tumisun, sambelun, wa jengkolun. Pinter mungkin ini. Wa majnunun, nggak ono, orang ono terserah. Mau bentuk berkat, mau bentuk monggo, yang penting bentuk ketaatan kepada mak bapak niku sampai. Makanya hadis tadi itu ngeten niki, yantaziru dakwatan, menunggu kiriman doa. Terserah, mau pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Oju monggo, bahasa Melayu silahkan, pakai bahasa Inggris tak masalah, that's never mind. Is it right, sir? Yes. Oke. Ora apa-apa ndonga bahasa Inggris kalau tidak malu, kecuali imam masjid jangan. Imam masjid bahasa Inggris. Oh my God. Oh my God, my mother and my father is dead. Jamaah kawaget. Forgive him, oh my God. Malah Mbah Haji Sunarto takon, iki ndonga apa ki Pak? Lara jelas kayak gue. Biasa saja, nggak masalah. Kalau memang tidak bisa, nggak bisa juga. Pandang foto mak bapakmu, kalau masih hidup pandang wajah mak bapakmu, kue ora sanggup ngomong, omong nang jero atimu, ya Allah, mak saya jenengan sepuro dosane, bapak saya jenengan paringi rahmat, kuburane jembarne ya Allah, maka insya Allah itu akan Allah kabulkan. Malah ada yang lebih hebat. Kalau ada, ini kita kitab nih Pak, ini kita kitab nggih. Gua kitabnya golek dhewek ya. Kalau bu, kalau ibu itu lewat kuburan mana saja, kuburannya orang Islam. Kok ada orang lewat kuburan, lalu dia berhenti sebentar, dia mengucapkan salam di kuburan itu, lalu dia berdoa begini, ikuti saya, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad irhamhum wala tu'adzibhum. Kalau ada orang lewat kuburan lalu uluk salam kepada penjaga kubur, dia baca ini doa dengan ikhlas, maka orang-orang itu dihentikan siksanya sampai dino kiamat. Orang ini sing muni amin. Telat. Ketoke tekan dino Minggu tok nek ini carane. Shallu ala Nabi Muhammad. Turi putih apal para turi putih
ditandur nang kebon agung, ana cleretipun nyemplung, mbok ira kembange apa. Dua, tiga, jeda ya. Bisa dilanjut? Belok jam. Masih lama. Iya ya. Yantaziru dakwatan. Orang-orang yang di kuburan itu menunggu kiriman doa dari siapa? Min abin, dari bapaknya. Bapak nggak ada. Au umin, dari maknya. Emak nggak ada. Au akhin, dari abang, kakak, sanak sedulurnya. Sedulurnya nggak ada karena dia anak tunggal. Au sodikin, dari konco-konco bolo-bolo pleknya, yang biasanya diajak majelis ini itu nggak maunya cuma majelis tolak balak papat, balak limo, balak 6. Enek wong teko sing biasane tolak balak ke wingi sok ditakoni kanca min sodikin, itu nggak ada. Pertahanan terakhir, bapak nggak ada, emak nggak ada, dulur nggak ada, kawan tak ada. Pertahanan terakhir, awaladin, dari anaknya. Wa idza lahiqathu kanat ahabba ilaiha minad dunya wa ma fiha. Kok ternyata ada anak yang bilang begini, Bapak Ibu minta maaf. Kok ono anak moni ngene liwalidayya al-Fatihah. Ya Allah, bacaan Fatihah ini pahalanya untuk bapak saya, emak saya. Ya Allah, sedekah ini untuk emak saya. Ya Allah, saya majelis begini ini, muga-muga pahalanya bisa untuk emak bapak saya. Kok itu ada anak yang punya niat kaya ngono? Ahabba ilaiha minad dunya wa ma fiha. Itu lebih disenangi daripada dunia dan seisinya. Diwai kebun sawit, moh. Diwai mobil, moh. Diwai apa meneh ya? Pokoknya moh. Yang dia minta hanya kiriman doa yang buat kita ringan, tapi buat mereka ahli kubur adalah pelipur lara yang tidak bisa terurai dengan kata-kata, kecuali hanya dengan linangan-linangan air mata bahagia dari mereka semuanya. Wa innallaha azza wa jalla la yudkhilu ala ahlil kubur min ahlil ardi amthalal jibal. Allah memasukkan, mengirimkan kiriman-kiriman orang-orang yang masih hidup dari ahli kubur kepada orang-orang yang wafat. Itu seperti gunung. Umpama Mbah Abdul Janab, Mbah Abdul Janab itu umpama kok kuburannya sempit, anak cucunya kok ngirim Fatihah, maka kuburannya lap
lapang. Loh ini hadis Pak, riwayat Baihaqi ini. Bu, jenengan pernah bayangkan mboten tiba-tiba malam-malam hujan petir, lampu mati, terus bledek ngampar-ngampar, nyamber ngoten niku, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Israel. Loh, Mbah Israel dari kampung mana? Kampung Kualian. RT berapa? Deket Mbah Haji Sunarto. Tetangganya Kaspul Anwar. Lo ngapain kesini? Saya diperintah Allah. Malam ini jatah nafasmu habis. Malam ini jatah dolanan HP muntek. Malam ini jatah semuanya habis. Siap nggak siap, mau nggak mau, kuat nggak kuat, kau harus balik. Sret mati. Mau ngapa coba? Maka yang terjadi apa yang kata kawan saya, badan pun tak berharga. Aku ini komplit bos. Orang kaya gue CJ gak selesai. Aku tekan nantimu. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Nek Gus Fuad ngoten iki isin, aku ngerti di samping ra iso. Lho nggih. Kalau kata orang Melayu, masih ingat? Bila Israel Fales datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Ref, tiada lagi. Kalau orang tua-tua hafal. Kalau anak muda-muda nih, Allah. Kalau anak muda-muda nih, Allah. Lagu-lagu yang model wong kang ngene kanthi. Astagfirullahaladzim. Wes. Koyo ngono lho. Israel iki padha hafal, Pak. Nggih. Lah yang seperti ini kaget, maka yang dibutuhkan doa. Ora iso, jenengan gak iso ngene. Kalau nanti di kuburan ada pertanyaan, kalau nanti di kuburan ada pertanyaan dari malaikat, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Nabimu Muhammad. Tapi kue ora sholat, orang ngamal ke perintah agama, ora iso yu ngatemi. Yutun ora iso. Senajan kau nggak ngapalkan, tapi kue gelem apik ngamal soleh, engkau amal-amalmu teko. Kue kok gak gelem ngamal syariat, mati ketemu malaikat mungkar nakir. Man rabbuka? Kue muni Allah ra iso. Allah. Baleni. Allah. Aja guyu, iki tenan. Nek ra percaya mati yo. Tahu tenan kok. Itu malah dikabarkan ditutuk malaikat sampai tenggelam 17 hasta. Man rabbuka? Ora iso nyauri. Ditakoni, man nabiyuka? Muni Muhammad gak iso. Mat sapa? Anu ora tau selawatan kok. Sapa nabimu? Mat. Ora iso. Tapi bagi orang-orang yang beriman, malaikat yang datang ganteng, aromanya wangi, suaranya lemah gemulai,
Ya Abdullah, man rabbuka, Tuhanmu sapa? Kita jawab, Allahu Rabbi. Malaikat bilang begini Pak, dalam hadis itu begini, aku wis nyongko nek kowe iso jawab. Man nabiyuka, nabimu sapa? Dia jawab, Muhammad nabiyyi. Nabi Muhammad nabi saya. Orangnya ngomong lagi malaikatnya, aku wis nyongko nek kowe ra iso jawab. Terus iki gambare sapa? Didatangkan gambarnya Nabi Muhammad. Iki gambare sapa? Niku Muhammad bin Abdullah, nabi kula. Saya mengimani dan saya mengikuti. Apa jari malaikat? Ya fulan, num naumatal arush. Fulan, udah kamu sekarang tidur dalam kuburan ini seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru. Bagaimana lagu ini? Pengantin sungguh senangnya pengantin baru sing repot sing rewang ku ya. Wis laguku ya. Piye ke? Sungguh senangnya pengantin baru sing repot sing rewang. Wis apa sing ngono ya? Pak Kaspol, waktu dulu masih pengantin baru, macam manakah tidur di malam pertamamu? Saya tahu, semua anggota tubuhmu tidur kecuali satu. Bukan main, cepat bangun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, aika ya Rasul salam. Semua. Aika ya Nabi salam alaika. Salawat alaika ya habibi ya Nabi Muhammad. Bisa dilanjut. Delok jam. Masya Allah sak menit suwene. Nganu lah, besok kalau bisa orang sini suruh ninggal satu lagi, terus ngaji lagi. Hah, kalau ninggal. Bu, bisa dilanjut? Masih ikhlas? Terus ya? Aku mau tekan ngendi? Nggih, sampai ada dawuh dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah niku salah satu hadis ngeten monine. Man zara qabra walidayhi thumma qara'a Yasin wal Qur'anil Hakim ghufira adada dzalika ayatan wa harfan. Barang siapa yang menziarahi kuburan ibu bapaknya atau salah satunya, lalu mereka membacakan surah Yasin di sisi kuburan ibu bapaknya, maka ibu bapaknya itu diampuni sebanyak ayat dan huruf yang dibaca oleh anaknya. Jal. Kurang marem, ada lagi. Manzaro qabra walidayhi kana kahajatin. Barang siapa yang menziarahi kubur ibu bapaknya, maka dia itu seperti orang yang melaksanakan ibadah haji keutamaannya. Ini ono teng kitab namanya kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Sing nomor 3, Pak, emak saya belum meninggal, bapak saya masih kuat. Maka ada hadis lagi, man nazara wajha walidayhi binazrir rahmah kutiba lahu hajatan wa umratan. Barang siapa yang memandang wajah ibu bapaknya dengan pandangan kasih sayang, maka dia ditulis seolah-olah seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Maka kalau ada anak yang nelpon maknya, nelpon bapaknya, Assalamualaikum mak, sehat-sehat, piye nggak piye-piye, cuman pengen kabar, wis ngono ya mak, Assalamualaikum. Ketoke remeh, tapi di buku malaikat haji umroh.
Kalau ada anak laki-laki nelpon maknya, nelpon bapaknya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak udah makan siang? Belum. Piye le mau ngajak makan Bapak? Ora nek wis nek urung madang mak wis masak aku arep rono arep njaluk madang. Kuwi jenenge anak saru. Malah njaluk rono. Enek ngono e. Enek ngono e. Wonge teko. Yakin anakmu. Nek anakku ketoke ora, wong anakku ora enek sing ngono ya. Nggih, mila monggo. Bu, tidak usah putus asa. Kalau hari ini anakmu masih nakal, urung gelem berbakti, tenang. Terus saja munajat sama Allah. Kadang ada anak tuh nakal banget. Dikandani mae iki wis kerjane kaya aku lah zaman cilik-cilikanku mbiyen. Aku mbiyen nakal, enggak mau nakal. Saya nuakal. Makanya besarnya saya jadi orang NU karena saya dulu kan nuakal. Nuakal dadi wong NU. Makane wong NU rada-rada sapa sing ngomong ngono iki? Aku gak ngomong lho. Aku mau takon gak tanggung jawab lah aku muni ngono iki. Bu, tenang saja. Ndonga terus mawon. Terutama para ibu, nek para bapak ora pate, angger lambe kena rokok wis aman wi. Terutama para ibu, ndonga mawon, pun tenang mawon. Kenapa begitu? Kadang ada anak itu baru mulai sadar ketika mak bapaknya sudah wafat. Mak bapak wis ra enek, mendengar suara takbir, la ilaha illallah, baru krunto-runto kangen karo mak bapake. Nggih napa nggih? Mbiyen zaman si urip di Pulau Soro, sekali wis renek bingung karepe dhewe. Ada kadang anak itu sadar ketika nikah, ketika anaknya sakit, anaknya kecelakaan, baru dia tahu bagaimana sayangnya orang tua. Oh, ternyata mbiyen bapakku koyo ngene perasaane. Kadang anak-anak perempuan ini waktu sik nom-noman, halah karo mak nglawan ae. Sekali bayi baru krasa, alah rupane sakit koyo ngene, sakit koyo ngene wong bayi kuwi baru krasa dadi mak, baru mulai sadar. Tenang mawon. Sing penting keluarkan kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan hidayah. Ojo kok pisui, dasar anak demit, ojo koyo ngono. Engko kowe sak anak putumu dadi demit kabeh. Yo niki saestu. Saya pernah mendengar ceramah dari Syekh Al-Azhar, namanya Sayyid Yusri Al-Hasani. Beliau termasuk ulama terkemuka di Azhar, setara dengan Syekh Ali Jum'ah. Apa kata beliau dalam pengajiannya? Al-Imam Abil Hasan As-Sadzili, mursyid besar pencetus thariqah As-Sadzili, itu punya anak, minta maaf, ini beliau, saya hanya meneruskan. Kata beliau, anaknya itu waktu masih hidup. Waktu beliau masih hidup, itu tukang mabuk, omben. Itu jadi cerita orang semesir, lagi anaknya wali gede kok tukang mabuk. Tapi Imam As-Sadzili setiap malam mong ndonga. Begitu Imam As-Sadzili wafat, jedet tobat, jadi wali. Jadi wali. Maknanya apa? Tidak pernah ada doa yang sia-sia dari seseorang. Mbuh kapan Allah wujudkan itu akan Allah tampakkan. Nek gak nang dunya ya nang akhirat wa insyaallah. Tenang mawon nggih. Terakhir dan penutup jodoh dawa iki sak jam lebih. Piye? Iki terakhir 2 jam lek. Tapi diskon jam piro? Matekne wong. Wis ceramah dhewe wae. Terakhir, wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al istighfaru lahum. Maka di antara sebaik-baik hadiahnya orang yang hidup kepada orang yang sudah wafat adalah memintakan ampun untuk emak bapaknya, untuk emak bapak mereka. Allahumma ufir lana dzunubana wa dzunuba walidayna semua huma kama rabbaya siwara. Ulangi, Allahumma ufir lana semua dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana siwara.
banter dhewean. Ada sebuah hadis untuk menutup ini. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asairikum ilal amwat. Sesungguhnya amal-amalmu, perbuatanmu, kelakuanmu, model-modelmu iki Allah nampakkan kepada karib kerabatmu yang sudah wafat. Kalau ada anak hari ini berbuat apapun, itu dinampakkan kepada karib kerabatnya yang sudah wafat. In kana khairan fastabsyaru bih. Kalau ternyata kata malaikat itu amalnya amal baik, maka mereka semua bergembira, bersukacita. Malam ini jenengan duduk di sini ngrungokne pengajian, ikut sholawatan, malaikat lapor kepada mbah-mbah buyut kita. Pak, anakmu ngaji, Pak, anakmu sholawatan, Pak, anakmu sodako, Pak, anakmu golek nafkah, anakmu orang nyolong, anakmu taatnya Gusti Allah, sing nang kuburan seneng. Ingkana ghairu dzalik, tapi nek ternyata Pak anakmu keplek, ma huwal keplek wa ma adraka mal keplek. Pak anakmu nyolong, anakmu ngeslot, anakmu anakmu ngentu. Angel ngomongnya kok. Anakmu Pak, kaya ngono kae lho kerjanane. Maka Bu yang di kuburan nangis sambil ndonga, Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, anakku aja dimatekke sik, jangan matikan mereka dulu ya Allah, sebelum kau beri mereka hidayah sebagaimana kau berikan itu semua kepada kami. Jadi maksudnya ngene, kalau ada anak yang punya emak bapak, yang punya mbah kok gawe nakal, berarti itu anak menyusahkan mak bapaknya sampai ke alam barzah. Kalau kok amin, kalau ada anak yang kemudian gawe ketaatan, terserah ketaatannya apa, berarti dia sedang berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun ibu bapaknya sudah kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi las Al-Fatihah.